cara memutar uang secara logis dan terstruktur melalui perubahan mindset, pengelolaan arus uang, serta disiplin finansial. Gini, aku mau ajak kamu lihat uang dari cara pandang yang beda. Selama ini kita sering ngerasa udah kerja dari pagi sampai malam, tapi hidup serasa muter di tempat. Penghasilan masuk, habis, masuk lagi, hilang lagi. Seolah-olah uang cuma numpang lewat doang. Sementara di luar sana ada orang yang kelihatannya biasa aja, jalan pelan, tapi arus duitnya lancar terus. Bukan soal lahir lebih beruntung, tapi karena mereka ngerti kalau uang itu bukan cuma buat ditahan, melainkan perlu digerakkan dengan arah yang jelas. Aku dulu juga mikirnya uang itu cuma alat transaksi. Gajian masuk, dipakai buat kebutuhan, disisakan sedikit, dan selesai. Tapi makin dipikirin, pola itu nggak pernah bikin perkembangan berarti. Uang itu ibarat air mengalir. Kalau cuma ditampung doang, ya mandek. Tapi kalau diarahkan, dia bisa ngalir ke tempat-tempat yang ngasih manfaat balik ke kita. Uang yang diam tidak bertambah, tapi uang yang mengalir punya kesempatan buat berkembang. Masalahnya, sekolah nggak pernah kasih pelajaran tentang cara bikin uang kerja untuk pemiliknya. Kita diajarin cara dapat penghasilan, tapi jarang dijelasin gimana caranya bikin penghasilan itu berputar secara produktif. Padahal kuncinya ada di situ. Uang yang cuma ditahan bakal habis oleh kebutuhan harian. Tapi uang yang dikasih tugas, walau kecil, bisa jadi akar dari aliran pendapatan baru. Jadi bagian awal ini intinya sederhana. Kalau mau naik level, kamu perlu berhenti memperlakukan uang sebagai benda statis. Mulailah melihatnya sebagai sesuatu yang bisa tumbuh kalau dikasih tempat yang tepat. Bukan soal modal besar, tapi soal cara mikir dan cara ngarahin setiap rupiah yang mampir ke tanganmu. Sekarang kita masuk ke fondasi yang sering disepelekan. Pola pikir. Banyak orang merasa kesulitan muterin uang bukan karena mereka kurang usaha, tetapi karena cara pandangnya masih menganggap uang sebagai sesuatu yang harus diamankan terus. Padahal kalau dipikir-pikir, uang yang cuma diam itu nggak berkembang sama sekali. Kamu bisa simpan di dompet, di laci, atau di rekening biasa, tetap saja nilainya enggak bergerak. Yang berubah cuma waktu. Uang itu mirip bibit tanaman. Kalau cuma dipajang di meja, ya dia tetap biji, enggak bakal jadi apa-apa. Tapi kalau kamu tanam di tanah yang pas, rajin dirawat sedikit demi sedikit, dia bisa tumbuh jadi sesuatu yang lebih berharga. Sama halnya dengan uang. Ketika diarahkan ke tempat yang produktif, dia bisa kembali lagi ke kamu dalam bentuk hasil tambahan. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam pola lama. Kerja, dapat gaji, bayar kebutuhan, sisanya disimpan seadanya. Pola ini memang terlihat aman, tapi diam-diam bikin kamu jalan di tempat. Kamu jadi pekerja seumur hidup untuk uang yang nggak pernah diberi kesempatan buat bekerja balik ke kamu. Uang yang hanya keluar masuk tanpa tugas nggak akan pernah membawa perubahan berarti. Mulai sekarang, coba ubah sudut pandang. Anggap uang sebagai semacam tim kecil yang kamu pimpin. Kalau kamu biarkan stafmu menganggur, ya mereka nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kamu kasih mereka misi, entah itu dipakai buat belajar skill baru, beli alat kerja, atau modal usaha kecil, kamu sedang lola uang agar punya peran. Intinya, kalau pola pikir soal uang nggak berubah, strategi apapun sulit berjalan. Begitu mindsetmu mulai kebuka, langkah-langkah berikutnya bakal lebih masuk akal dan gampang dilakuin. Sekarang kita bahas hal yang lebih teknis, yaitu gimana cara ngatur aliran uang biar nggak cuma mampir lalu hilang. Banyak orang berpikir uang akan berputar dengan sendirinya, padahal tanpa arahan, uang itu bakal pergi ke hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Makanya langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memberi tugas pada setiap rupiah yang masuk. Anggap aja kamu lagi bikin rencana kerja untuk tim. Setiap bagian harus punya fungsi. Misalnya gaji masuk nih. Daripada cuma, ya udah jalanin aja. Coba langsung tentuin porsinya. Berapa yang dipakai buat kebutuhan dasar, berapa yang dialokasikan buat keamanan finansial, dan berapa yang wajib masuk ke hal-hal produktif. Pengeluaran produktif itu bisa berupa kelas online, alat buat usaha kecil, atau sesuatu yang bantu kamu menambah nilai diri. Semakin jelas alokasinya, semakin mudah uangmu bergerak sesuai rencana. Setelah alokasi, kamu perlu memastikan uangnya benar-benar berputar. Bukan sekadar disiapkan, tetapi dipakai ke tempat yang bisa ngasih peluang balik. Misalnya kamu punya sedikit tabungan, daripada dibiarkan tidur, kamu bisa manfaatkan buat modal kecil seperti stok dagangan, alat produksi, atau platform penjualan. Uang yang kamu keluarkan itu bukan hilang. Dia berubah bentuk jadi potensi pemasukan baru. Justru dari situ biasanya muncul aliran kecil yang lama-lama bisa jadi lebih besar. Dan satu hal yang sering terlewat, uang yang berputar biasanya bikin efek domino. Kamu belanja ke penjual kecil,
Penjual itu dapat penghasilan buat beli kebutuhan lain, lalu uangnya muter lagi ke tempat lain. Ekonomi hidup karena perputaran ini. Jadi selama kamu arahkan uang ke aktivitas produktif, kamu bukan cuma bantu dirimu sendiri tapi juga roda ekonomi di sekitarmu. Setelah uangmu mulai bergerak, langkah berikutnya adalah memastikan hasilnya enggak berhenti di situ saja. Banyak orang merasa begitu dapat sedikit keuntungan, semuanya langsung dihabiskan. Padahal justru di titik itu kamu punya peluang buat memperbesar putaran uang. Prinsipnya sederhana, ketika kamu dapat hasil, jangan biarkan itu berhenti. Putar lagi sebagian ke tempat yang bikin uangmu terus berkembang. Misalnya kamu mulai usaha kecil-kecilan dari modal minim. Awalnya hasilnya mungkin cuma cukup buat nambah uang jajan. Tapi dari keuntungan itu, kalau kamu sisihkan sebagian buat beli peralatan yang lebih bagus, nambah variasi produk, atau bayar iklan, lama-lama omzetmu bisa naik. Uang yang tadi keluar sebagai modal berubah jadi mesin kecil yang menghasilkan lagi. Itulah yang bikin aliran uangmu jadi lebih kuat. Reinvestasi ini bukan cuma soal bisnis. Kamu bisa lakukan hal yang sama di hal lain. Kalau kamu ikut kelas skill baru lalu dapat pekerjaan tambahan dari skill itu, sisihkan sedikit hasilnya buat upgrade ilmu lagi. Skill makin naik, kesempatan makin besar. Sama seperti tanaman, kalau kamu siram terus dan dikasih nutrisi, dia bakal tumbuh lebih cepat dibanding bibit yang dibiarkan. Satu hal yang penting dipahami, reinvestasi bukan kewajiban besar yang harus dilakukan sekaligus. Kamu bisa mulai kecil banget. Yang penting konsisten. Karena inti dari memutar uang itu bukan soal seberapa besar modal awal, tapi seberapa sering kamu bikin uangmu bergerak dari satu kesempatan ke kesempatan lain. Setelah paham pentingnya alokasi, perputaran, dan reinvestasi, sekarang kita masuk ke hal yang sifatnya lebih praktis sehari-hari. Banyak orang sebenarnya ngerti konsep finansial, tapi berhenti di tahap niat. Yang bikin proses memutar uang berhasil itu justru kedisiplinan kecil yang diulang terus-menerus. Salah satu kebiasaan paling penting adalah mencatat semua arus uang. Kedengarannya sepele, tapi justru dari catatan itu kamu bisa lihat pola pengeluaran yang sering lolos tanpa disadari. Contohnya gini, kamu beli kopi, camilan, ongkir, atau pembayaran kecil lain yang kelihatannya enggak berat. Tapi kalau dicatat selama sebulan, kamu bakal sadar ada angka yang cukup besar hilang ke sana-sini. Dari situ kamu bisa mulai membedakan mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang cuma kebiasaan impulsif. Dan begitu kamu ngerti kemana uangmu pergi, kamu bisa mulai mengarahkannya lagi ke hal yang lebih produktif. Hal penting lainnya adalah mengubah cara melihat pengeluaran. Banyak orang menganggap semua uang yang keluar itu beban. Padahal kalau tujuannya jelas dan hasilnya balik ke kamu dalam bentuk kemampuan, alat kerja, atau peluang, itu sebenarnya bukan pengeluaran, tapi langkah taktis. Misalnya kamu bayar kelas online. Itu bukan hilang, tapi berubah jadi peningkatan skill yang bisa menghasilkan tambahan pemasukan. Selain itu, kamu perlu mulai mikir tentang pemasukan berlapis. Jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kamu bisa punya pekerjaan utama, tapi juga ngerjain hal kecil lain seperti jualan simpel, jasa kecil, atau memanfaatkan hobi. Semakin banyak titik pemasukan, semakin mudah buat kamu memutar uang dari berbagai arah. Kita sekarang sampai di bagian terakhir, yaitu fondasi yang bikin semua proses muterin uang benar-benar jalan, kesabaran finansial. Banyak orang ingin hasil cepat, tapi sayangnya urusan uang jarang bekerja seinstan itu. Perputaran uang lebih mirip lari panjang, bukan sprint. Kamu mulai dari langkah kecil, terus ulangi, terus evaluasi, dan lama-lama hasilnya akan tampak jelas. Justru yang bikin gagal itu bukan karena metodenya salah, tapi karena pemilik uangnya berhenti terlalu cepat. Kamu perlu paham kalau uang butuh waktu buat tumbuh. Dari modal kecil, kamu bisa pelan-pelan bikin cabang pemasukan baru. Dari skill kecil, kamu bisa nambah peluang kerja sampingan. Dari usaha sederhana, kamu bisa pelan-pelan naik level. Semuanya butuh proses. Yang penting kamu tetap bergerak, tetap muterin uang, dan tetap jaga pola pikir yang sehat. Selain kesabaran, kamu juga perlu fleksibilitas. Kadang ada rencana yang enggak berjalan sesuai harapan. Kamu sudah investasi ke arah tertentu tapi hasilnya belum kelihatan. Itu bukan alasan buat berhenti. Itu tanda kalau arah muter uangmu perlu disesuaikan sedikit. Sama seperti orang berkendara yang nemu jalan macet, bukan berarti pulang, tapi cari jalur lain. Prinsipnya sama, uang bergerak, bukan berhenti. Terakhir, jangan lupa tetap menikmati hidup. Memutar uang bukan berarti menahan semuanya ketat sampai stres. Kamu tetap boleh punya hadiah kecil buat diri sendiri, selama porsinya wajar. Justru keseimbangan antara menikmati hidup dan disiplin finansial itu yang bikin perjalananmu lebih tahan lama.
Kalau kamu sudah sampai titik ini, berarti pemahamanmu soal muterin uang udah jauh lebih matang. Kamu siap buat ngatur keuangan dengan arah yang lebih jelas, lebih terarah, dan lebih produktif.